Sebuah malam di gurun Mesir ribuan tahun yang lalu. Angin gurun berdesir pelan, membawa bisikan-bisikan tua yang seolah berasal dari balik pasir waktu. Bulan menggantung pucat di langit, memantulkan cahaya pada sebuah struktur raksasa yang berdiri membisu, piramida, monumen keabadian, saksi para raja yang menantang kematian. Namun, tahukah Anda, di balik pintu batu yang terkunci berabad-abad lamanya, ada rahasia yang tak pernah benar-benar terungkap tentang para penjaga makam Firaun. Bukan sekadar prajurit dengan pedang dan tombak, melainkan mereka yang dipercaya menjaga pintu antara dunia fana dan dunia setelah kematian. Penjaga yang tak hanya bertugas melindungi harta, tetapi juga menjaga ilmu. Ilmu tentang ruh, perjalanan jiwa, dan hukum-hukum gaib yang pernah diagungkan peradaban Mesir kuno. Mereka bukan hanya sosok fisik. Dalam banyak manuskrip tua, mereka digambarkan sebagai entitas yang memadukan unsur manusia, cahaya, dan simbol-simbol ilahi. Nama mereka jarang disebut. Tugas mereka tak tertulis dalam sejarah yang umum diajarkan. Tapi jejaknya masih terasa. Di setiap makam Firaun, selalu ditemukan mantra-mantra aneh pada dinding, seolah memberi peringatan. Ia yang membangunkan sang raja tidur dalam kematian, akan dibangunkan oleh sesuatu yang tak ia mengerti. Hari ini, kita akan membuka tabir itu. Bukan dengan sensasi murahan, tetapi dengan rasa hormat sebagai penjelajah ilmu. Kita akan menyingkap siapa sebenarnya para penjaga makam itu, mengapa mereka begitu ditakuti, dan apa hubungan mereka dengan misteri kehidupan setelah mati. Kita akan menelusuri warisan esoterik Mesir, membongkar lapisan-lapisan ajaran yang tersembunyi, serta memahami bagaimana hikmah ini masih relevan dalam perjalanan spiritual manusia modern. Siapkan diri Anda. Apa yang akan Anda dengar bukan sekadar sejarah, melainkan pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang ruh, keabadian, dan rahasia besar yang dijaga sejak zaman para Firaun. Untuk memahami rahasia para penjaga makam Firaun, kita harus mundur jauh ke masa ketika Sungai Nil menjadi urat nadi peradaban terbesar di muka bumi. Mesir bukan hanya tentang piramida dan emas. Ia adalah pusat ilmu metafisika, astronomi, dan spiritualitas yang berkembang jauh sebelum filsuf Yunani mulai menulis. Dalam catatan para ahli hieroglif, kematian bagi bangsa ini bukan akhir, melainkan perpindahan menuju alam yang lebih halus, lebih terang, dan lebih abadi. Firaun dianggap bukan sekadar raja, tetapi perantara antara manusia dan langit. Mereka diyakini membawa titah dari Sang Pencipta, menjaga keseimbangan antara dunia zahir dan batin. Saat seorang Firaun wafat, seluruh negeri memasuki masa transisi kosmik. Ruh sang penguasa dipercaya memasuki perjalanan panjang menuju Aaru, taman keabadian. Namun, jalan itu tidaklah mudah. Ada ujian, ada gerbang, ada makhluk halus yang menjadi perantara. Dan disinilah peran para penjaga makam menjadi penting. Dalam kitab Orang Mati Mesir, manuskrip yang ditemukan di dekat lembah para raja, terdapat petunjuk tentang para pelindung makam yang disebut Shewut dan Sahu. Mereka bukan sekadar pelindung tubuh mumi, tetapi pelindung energi ruh sang raja. Para imam kuil akan menjalankan ritual embalmasi selama 70 hari, mengoleskan minyak dan wewangian, melantunkan mantra. Semua dilakukan agar jasad Firaun tidak sekadar terawetkan, tapi menjadi wadah bagi cahaya ruh yang akan kembali ketika hari kebangkitan tiba. Namun yang menarik, disinilah misterinya. Penjaga makam tidak selalu berupa manusia. Ada legenda tentang prajurit yang disumpah untuk tidak mati sebelum tugasnya selesai. Ada catatan mengenai patung Anubis yang kadang bergerak dalam ritual, seolah terisi energi. Ada pula kisah spiritual mengenai makhluk tak kasat mata yang berkeliaran di lorong-lorong piramida.
Apakah ini hanya mitos? Atau fragmen dari ilmu yang lebih besar? Ilmu yang sengaja disembunyikan agar tidak disalahgunakan? Ketika bangsa-bangsa asing mencoba merampok harta makam, sering terjadi hal-hal ganjil. Para penjara tiba-tiba jatuh sakit, menghilang, atau bahkan ditemukan tanpa nyawa. Dunia modern menyebutnya kutukan Firaun. Namun dalam sudut pandang esoterik, mungkin itu bukan kutukan, melainkan sistem keamanan spiritual yang ditanamkan ribuan tahun lalu. Penjaga-penjaga itu seolah tetap bekerja meski tubuh manusia yang ritualnya digunakan telah lama menjadi debu. Bagi masyarakat Mesir kuno, menjaga makam berarti menjaga keseimbangan kosmos. Jika makam terganggu, maka pintu antara alam akan retak, dan ketika pintu terbuka, sesuatu dari sisi lain dapat keluar atau masuk. Maka tidak heran, banyak ritual harus dilakukan agar ruh-ruh tetap tenang dan tidak mengganggu dunia manusia. Disinilah muncul pertanyaan besar yang membawa kita ke inti perjalanan video ini. Apakah para penjaga makam itu hanyalah cerita, atau mereka masih ada, mengawal warisan ilmu kuno hingga hari ini? Kita akan melangkah lebih dalam, membuka satu pintu lagi, ke ranah inti pembahasan. Gurun Mesir menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang tercatat dalam buku sejarah. Ketika kita berbicara tentang penjaga makam Firaun, sebagian besar membayangkan prajurit bersenjata, perangkap mekanis, atau alarm kuno. Namun, inti sesungguhnya dari para penjaga itu justru berada pada sesuatu yang jauh lebih halus. Energi, sebuah kekuatan yang lahir dari kepercayaan mendalam, ritual panjang, dan ilmu yang diwariskan hanya kepada mereka yang dianggap layak. Mari kita mulai dari gambaran yang paling mendasar. Dalam kepercayaan Mesir kuno, manusia memiliki beberapa aspek jiwa: Ka, Ba, Ah, Sahu, dan Ren. Ka adalah energi hidup, Ba adalah ruh yang bebas, sedangkan Ah adalah jiwa yang telah bersinar setelah melewati pengadilan akhirat. Ketika Firaun meninggal, tubuh fisiknya dimakamkan, tetapi bagian-bagian ruh ini harus dilindungi hingga tiba saatnya bersatu kembali. Para penjaga makam bertugas memastikan proses itu berlangsung tanpa gangguan. Disinilah tugas mereka menjadi lebih dalam. Penjaga tidak hanya menjaga tubuh, mereka menjaga perjalanan ruh. Terdapat dua jenis penjaga menurut catatan esoterik Mesir. 1. Penjaga berbentuk fisik. Para imam dan prajurit, mereka adalah manusia, dipilih dengan seleksi ketat. Beberapa berasal dari garis keturunan yang dianggap suci karena dipercaya memiliki sensitivitas spiritual lebih tinggi. Orang biasa mungkin melihat mereka sebagai sekadar tentara elit, namun kenyataannya, mereka menjalani pelatihan yang menggabungkan ilmu bela diri, meditasi, dan ritual kesunyian. Mereka belajar membaca hieroglif sakral, memahami simbol bintang, bahkan mempelajari kemampuan menahan napas hingga tubuh seolah tak bernyawa. Tujuan dari latihan ini bukan untuk bertarung secara fisik saja, melainkan untuk menyiapkan mental mereka menghadapi sesuatu yang tidak terlihat. Bayangkan berdiri sendirian di lorong piramida gelap, hanya ditemani gema langkah sendiri, mengetahui bahwa ada hal lain yang tak memiliki tubuh juga mengawasi. 2. Penjaga non-fisik, penaga energi, dan makhluk spiritual jenis ini yang paling misterius. Banyak teks menyebut mereka sebagai Sheut, bayangan yang hidup. Ada pula Sahu, entitas bercahaya yang dipercaya sebagai bentuk Ah yang telah mencapai kesempurnaan. Mereka bukan roh gentayangan tanpa tujuan. Mereka adalah penjaga yang telah diberi amanah. Ritual mumifikasi tidak hanya mengawetkan tubuh, tetapi juga membangunkan penjaga-penjaga ini. Simbol-simbol pada dinding bukan sekadar ukiran. Itu adalah peta energi. Seperti password metafisik, siapapun yang masuk tanpa izin, energi makam akan merespons. Perlu diingat, manusia modern sering lupa bahwa peradaban tua jauh lebih peka terhadap getaran alam.
Mereka mengerti frekuensi doa, kekuatan nama, dan hubungan antara ruh dan benda. Itulah mengapa setiap makam Firaun dipenuhi jimat, tulisan sakral, hingga patung dewa berkepala hewan. Semua itu bukan dekorasi, melainkan kunci spiritual. Ada sebuah kisah dari catatan ekspedisi tahun 1922 saat makam Tutankhamun ditemukan. Banyak anggota tim menghadapi kejadian misterius. Burung kesayangan Howard Carter mati tiba-tiba. Beberapa anggota tim meninggal dengan sebab aneh. Sebagian orang menyebutnya penyakit, sebagian lain menyebutnya sugesti. Namun ada pula yang percaya penjaga kuno masih menjalankan tugasnya meski ribuan tahun telah berlalu. Bukan balas dendam, melainkan konsekuensi dari ketidaksopanan spiritual. Lalu pertanyaan besar muncul. Apakah para penjaga ini benar-benar hidup? Atau mereka hanyalah sistem energi yang akan aktif ketika batas suci dilanggar? Disinilah kita melihat sesuatu yang menarik. Banyak peneliti esoterik berpendapat bahwa penjaga makam berfungsi seperti firewall metafisik. Mereka bukan makhluk yang selalu marah, tetapi mereka menjaga keseimbangan. Seperti tubuh yang bereaksi ketika ada virus masuk, makam pun punya mekanisme pertahanan. Dan pertahanan itu mungkin masih bekerja sampai hari ini. Bayangkan, jika peradaban yang begitu maju dapat menjaga jasad ribuan tahun tetap utuh, apalagi yang mereka mampu lakukan dalam ranah yang tidak terlihat? Di bagian selanjutnya, kita akan menyelam lebih dalam, menyingkap teori mengapa mereka menjaga makam dengan sangat ketat, serta apa yang sebenarnya disimpan di ruang terdalam piramida. Bukan sekadar harta, tetapi ilmu yang berkaitan dengan kesadaran, keabadian, dan mungkin rahasia penciptaan. Kita telah memahami bahwa para penjaga makam bukan sekadar sosok fisik. Mereka adalah simbol pelindung pengetahuan, gerbang antara dunia manusia dan dimensi yang tak terlihat. Namun pertanyaan yang lebih besar muncul. Apa sebenarnya yang mereka jaga? Mengapa makam Firaun dilindungi begitu rumit, seolah menyimpan sesuatu yang lebih berharga daripada emas? Untuk menjawabnya, kita harus masuk ke inti pemikiran Mesir kuno tentang kekekalan. Bagi mereka, kehidupan di dunia hanyalah perjalanan singkat. Yang abadi adalah ruh, kesadaran, dan pengetahuan yang dibawa seseorang setelah kematian. Oleh karena itu, piramida bukan monumen mati. Ia adalah mesin spiritual, sebuah struktur geometri sakral yang dirancang untuk menstimulasi evolusi ruh Firaun menuju tingkat kesadaran lebih tinggi. Di ruang terdalam piramida, jauh di balik labirin lorong dan pintu palsu, terdapat ruang yang disebut oleh beberapa ahli spiritual sebagai kamar inti. Banyak catatan mengisyaratkan bahwa di sanalah esensi pengetahuan kuno disimpan, bukan dalam bentuk buku, tapi dalam bentuk resonansi, energi, memori yang hanya bisa dibaca oleh jiwa yang telah siap. Konon, para imam kuno menggunakan piramida sebagai tempat inisiasi. Calon penjaga atau pemegang ilmu akan dikurung dalam gelap selama 3 hari 3 malam, tanpa cahaya, tanpa suara, hanya ditemani dengungan halus dari dinding batu yang seolah bernafas. Dalam keadaan itu, pikiran memasuki kondisi transendental, ego melebur, ketakutan diuji, dan mereka yang berhasil keluar diyakini telah melihat sesuatu, rahasia yang para penjaga jaga dengan taruhan ruh. Apakah semua ini hanya mitos? Mari kita kaitkan dengan beberapa fakta modern. Banyak ilmuwan menemukan bahwa susunan piramida sangat presisi terhadap arah mata angin dan bintang. Tingkat kesalahannya nyaris nol. Batu-batu raksasa dengan berat puluhan ton dipindahkan tanpa teknologi yang kita kenal. Bahkan, ketika seseorang berdiri di salah satu ruang tertentu, detak jantung menjadi lebih stabil, pikiran terasa jernih, seolah piramida menjaga ritme tubuh dengan frekuensi alam. Beberapa peneliti spiritual percaya bahwa penjaga makam berfungsi seperti program yang diaktifkan oleh energi.
Mereka menjaga keseimbangan ruang suci itu agar tidak disalahgunakan. Karena jika pengetahuan tersebut jatuh ke tangan yang salah, dunia mungkin akan menyaksikan kekuatan yang tak mampu dikendalikan. Sebuah ilmu yang dapat menggabungkan ruh, materi, dan cahaya. Bayangkan jika seseorang bisa memahami sepenuhnya bagaimana jiwa dipandu setelah kematian. Bayangkan jika rahasia mengawetkan tubuh selama ribuan tahun bukan sekadar teknik medis, tapi ritual yang berkaitan dengan cahaya kehidupan. Apa dampaknya bagi peradaban modern? Apa yang terjadi jika manusia dapat membuka gerbang itu sebelum waktunya? Ini alasan mengapa para penjaga makam tidak hanya melindungi harta, tetapi juga hikmah. Hikmah yang, jika digunakan salah, bisa menjadi senjata. Tapi jika dipahami dengan rendah hati, bisa menjadi jembatan menuju kedalaman spiritual manusia. Mitos versus realita. Penjaga abadi. Beberapa kisah menyebut para penjaga yang tidak pernah mati. Bukan karena tubuh mereka kebal, tapi karena nama dan tugas mereka diikat oleh ritual. Selama makam tetap tertutup, selama naskah-naskah kuno tak tersentuh, mereka akan terus berjaga sebagai penuntun energi. Mereka bukan lagi manusia. Mereka adalah memori hidup dari sebuah peradaban. Disinilah letak refleksi terbesar dalam misteri ini. Yang dijaga bukan Firaun, yang dijaga adalah pengetahuan mengenai kehidupan setelah mati. Pengetahuan tentang perjalanan ruh, tentang cahaya yang mengantar jiwa menuju tempat yang lebih tinggi. Bukan untuk dipamerkan, tapi untuk direnungi. Untuk mengingatkan manusia bahwa dunia ini hanyalah persinggahan. Dan mungkin, dalam sisi spiritual yang halus, ada pesan. Ada hal-hal yang hanya boleh diketahui ketika hati siap, bukan ketika rasa penasaran menguasai. Selanjutnya, kita akan memasuki tahap praktis. Bagaimana hikmah dari para penjaga makam ini dapat kita bawa ke dalam kehidupan modern. Bukan untuk meniru ritual mereka, melainkan untuk mempelajari cara menjaga batin, mengawetkan jiwa dari kerusakan moral, dan menjadi penjaga bagi diri sendiri. Setelah kita menyelami sejarah dan lapisan-lapisan gaib di balik para penjaga makam Firaun, kini tiba saatnya membawa hikmah ini ke dalam kehidupan modern. Karena apa gunanya pengetahuan tanpa penerapan? Para penjaga makam menjaga tubuh, ruh, dan pengetahuan raja agar tetap utuh. Kita pun, dalam cara yang lebih relevan hari ini, dapat menjadi penjaga bagi diri sendiri, bagi hati, pikiran, dan nilai kehidupan. Dalam kehidupan kita saat ini, ancaman bukan lagi para perampok makam, tetapi perampok batin, stres, ambisi tanpa arah, keserakahan, amarah, ketakutan, dan kehilangan kendali diri. Di dunia yang serba cepat, banyak manusia hidup seperti makam terbuka. Siapa saja bisa masuk, mengambil ketenangan, mencuri fokus, bahkan merusak batin tanpa kita sadari. Disinilah kita belajar dari Mesir kuno. 1. Jaga pintu hati seperti makam suci para penjaga makam, tidak membiarkan siapapun masuk tanpa izin. Begitu pula kita. Tidak semua ucapan harus kita simpan, tidak semua perasaan harus kita percaya, dan tidak semua orang pantas masuk ke ruang terdalam jiwa kita. Belajarlah berkata, "Aku yang menentukan apa yang boleh masuk ke dalam pikiranku." Caranya, batasi konsumsi hal negatif, konten, gosip, atau pikiran buruk. Latih diri untuk mengamati, bukan bereaksi tergesa-gesa. Kenali nilai diri. Jangan biarkan dunia mendefinisikan kita. 2. Rawat ruh dengan ritual kecil harian. Ritual dalam Mesir kuno adalah cara merawat jasad dan ruh. Kita pun bisa melakukan ritual modern yang menenangkan batin. Luangkan waktu 5-10 menit sehari untuk duduk dalam hening. Tarik napas perlahan, rasakan hadirnya diri. Ucapkan syukur untuk hal kecil. Syukur adalah energi yang menghidupkan jiwa.
Gunakan kata yang baik sebagai mantra hidup. Ucapan membentuk realitas batin. Tidak perlu ritual besar, cukup konsistensi kecil yang dilakukan dengan kesadaran. 3. Simpan ilmu di dalam, jangan semua diungkapkan. Para penjaga makam merahasiakan ilmu bukan karena pelit, tetapi karena tidak semua orang siap menerima. Dalam hidup, kita pun harus bijak dalam menyampaikan sesuatu. Ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk diam. Ada hal yang harus disimpan sebagai cahaya pribadi hingga hati benar-benar matang. Pelajaran ini mengajarkan kita, bijak bukan berarti tahu segalanya, tapi tahu kapan harus berkata dan kapan harus menyimpan. 4. Lindungi makam. Dalam diri makam Firaun yang utuh adalah simbol stabilitas. Diri yang terjaga adalah jiwa yang kuat. Maka, jaga hubungan dengan Sang Pencipta secara lembut dan personal. Bukan sekadar formalitas, tapi pengakuan bahwa ada kekuatan lebih tinggi yang mengatur hidup. Jauhkan diri dari iri dan dengki. Emosi ini adalah pencuri ketenangan paling licik. Maafkan masa lalu. Memaafkan bukan tentang menyetujui kejadian, tapi membebaskan beban di dada. Dengan menjaga batin, kita secara tidak langsung menjadi penjaga ruh bagi diri sendiri. Pada akhirnya, para penjaga makam mengajarkan satu hal penting. Keabadian bukan hanya tentang tubuh, tetapi tentang apa yang tinggal setelah kita tiada. Amal, akhlak, dan cahaya hati. Kita semua, di satu titik, akan meninggalkan dunia. Yang bertahan bukan harta atau pangkat, tetapi jejak yang kita ukir dalam kehidupan orang lain. Dan tugas kita setiap hari adalah menjaga agar jejak itu bersih, bercahaya, dan bermanfaat. Malam semakin dalam, dan bayangan piramida seolah memanjang seperti jarum waktu yang menunjuk ke masa lampau. Dari awal perjalanan ini, kita telah membuka tabir demi tabir, menelusuri lorong pengetahuan yang selama ribuan tahun dijaga oleh para penjaga makam Firaun, makhluk, manusia, dan energi yang berperan menjaga warisan paling berharga, ilmu tentang ruh dan keabadian. Kini, setelah melalui sejarah, metafisika, hingga penerapan praktisnya, satu pesan terasa begitu jelas. Kita pun memiliki makam dalam diri, ruang terdalam yang harus dijaga dengan sepenuh kesadaran. Para penjaga makam Firaun mengajarkan kita bahwa sesuatu yang berharga harus dilindungi. Mereka tidak menjaga emas semata, tetapi cahaya pengetahuan. Maka, apa cahaya yang kita simpan dalam hidup ini? Adakah nilai yang kita rawat dengan penuh hormat? Ataukah kita membiarkan pikiran terbuka tanpa penjaga, sehingga angin dunia bebas keluar masuk merusak kedamaian batin? Kita mungkin tidak hidup di Mesir kuno, tidak mengenakan mahkota emas, atau berjalan di bawah obor piramida. Namun, setiap dari kita adalah raja bagi diri sendiri. Jiwa kita adalah kerajaan, hati adalah kuilnya, dan kesadaran adalah para penjaga yang tak boleh tertidur. Ketika kita menjaga hati dari amarah, kita telah menutup pintu makam. Ketika kita menyuburkan rasa syukur, kita menyalakan obor di lorong batin. Ketika kita belajar, merenung, dan memperbaiki diri, kita sedang membangunkan para penjaga ruh yang selama ini menunggu. Pada akhirnya, misteri terbesar bukan pada piramida yang megah, tetapi pada diri manusia yang penuh kemungkinan. Dan sebagaimana Mesir menyembunyikan rahasia dalam batu raksasa, kita pun menyimpan rahasia dalam dada. Mungkin itulah mengapa mereka menjaganya begitu kuat, karena sesuatu yang abadi tidak boleh disentuh dengan sembarangan. Sebelum video ini berakhir, izinkan satu pertanyaan tinggal di benak Anda. Jika makam mereka dijaga dengan begitu sakral, apakah Anda sudah menjaga makam batin Anda sendiri? Jika video ini memberi inspirasi dan membuka sudut pandang baru, jangan lupa tinggalkan komentar
Apa pelajaran terbesar yang Anda dapatkan malam ini? Terima kasih telah menyaksikan. Sampai kita bertemu kembali di gerbang misteri berikutnya.